Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjana, biasa disapa Jen. Saya founder dari generasi milenial independen Indonesia atau disingkat dengan Gemini Indonesia. Jadi Gemini Indonesia ini lahir sejak tahun 2019. Saya mencoba menginisiasi supaya ada wadah keberhimpunan anak-anak muda, mulai dari berbagai level, mulai dari milenial, anak muda, Gen Z, Alpha, dan lain-lain. Jadi niatannya adalah sebagai ruang wadah untuk peningkatan kapasitas SDM anak muda. Forumnya itu biasa kita konsen pada kegiatan forum leadership dengan entrepreneurship dan juga kolaborasi-kolaborasi yang tentu adalah sifatnya edukasi di ruang-ruang forum intelektual. Nah, selama ini kami sudah sangat banyak kerjasama, pernah kerjasama dengan KPU di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Itu adalah sosialisasi pendidikan politik, bagaimana anak muda menjadi pemilih yang cerdas. Kemudian juga kerjasama dengan beberapa kepala desa untuk bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di desa. Lalu juga kerjasama dengan Kementerian Pemuda Olahraga tentang forum diskusi bagaimana sosialisasi siaga bencana aktif untuk anak muda, dan juga bagaimana forum leadership untuk anak muda, dan juga bagaimana pengembangan entrepreneurship untuk anak muda. Gagasan kami adalah bahwa hari ini dengan di era digitalisasi, anak muda harus mampu melihat peluang-peluang. Mesti kita analisa SWOT pada diri. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan apa tantangan kita. Sehingga dari situ anak muda mampu melihat apa kira-kira kesempatan yang dia bisa miliki dengan segala situasi yang ada. Oke. Nah, sekarang kira-kira masa depan anak muda Indonesia siap memimpin atau masih terjebak realita? Ini kita ngobrol di sini. Jadi Gemini kan tadi ngomong tentang leadership ya, salah satunya. ya, Apa saja yang perlu dibuat nih tentang leadership? dibilang siap, tidak siap itu tergantung ya. Karena bagi saya, ya misalnya hari ini saya ditanya secara pribadi. Saya ini berangkat dari latar belakang desa, yang kemudian hijrah di kota Makassar. Setelah penyelesaian studi S1 saya di Makassar, saya lanjut lagi di Jakarta. Artinya proses itu saya lewati dari A sampai Z istilahnya. Nah, hari ini saya mampu survive di Jakarta, berarti dengan terpaan dinamika organisasi, saya ini bergerak dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, salah satu organisasi tertua di Indonesia, yang kemudian waktu saya di Sulsel, saya ini adalah Sekretaris Umum Kohatibat Sulselbar, lalu maju lagi ke Jakarta, bertarung lagi, saya jadi dapat bendahara umum. Artinya bendahara umum ini posisi strategis dalam organisasi karena KSB ya. Ini adalah KSB itu maksudnya Ketua Umum Sekretaris Bendahara. Bendahara ini adalah posisi strategis dalam organisasi karena dia adalah menjadi salah satu pemegang kunci di organisasi. Nah, menurut saya ya kalau saya secara pribadi ditanya ya karena dengan dinamika yang ada, saya tentu siap. Kita udah berproses, kita dari bukan siapa-siapa, nggak punya privilege, tapi hari ini mampu survive di ibu kota dengan segala situasi yang ada, termasuk pandemi, kita telah lewati dan kita mampu berjalan, dan hari ini kita sangat bangga, bahagia. Ini tergantung dari situasi seperti apa yang kita anggap dan ciptakan sebagai peluang. Oke, berarti siap jadi bupati di Nrekang ya? Oke, ini aku panggil siapa? Jana? Jen. Jen namanya cantik sekali ya. Jadi banyak anak muda hari ini tuh udah kuliah tinggi, tapi masih kesulitan dapat pekerjaan. Menurut Jen sendiri, ini kegagalan individu atau sistem sih? Ya, dengan banyaknya anak muda yang sudah selesai tapi tidak mampu mengakses pekerjaan, saya pikir itu bukan kegagalan individu dan juga ada pengaruh sistem lah. Doktrin dulu bahwa kita ini pergi kuliah itu bagaimana menjadi PNS. Ini doktrin orang tua dulu ya. Kamu kuliah ya, dan di kampung itu kita dianggap sebagai kerja kalau pakai seragam, baju seragam. Oke. Jadi menurut saya setelah saya kuliah semester 4 saya baru tahu ternyata di luar sana banyak yang membutuhkan kebermanfaatan kita sebagai mahasiswa.
Berarti bukan hanya pakai baju seragam yang warna coklat itu ya? Nggak hanya coklat aja sih Kak. Baju seragam dalam artian ya mau satpam sekalipun ya itu yang dianggap di kampung bahwa dia kerja. Oke. Ya kita hari ini pulang, kamu kerja di mana? Kalau bawa di perusahaan segala macam itu nggak masuk dalam kategori bekerja. Ini mindset yang sudah terbangun sejak dulu ya, bahwa ya kita itu sekolah untuk PNS. Ketika PNS orang tua itu udah bangga banget di kampung. Nah, saya pikir hari ini dengan era yang ada, dengan zaman yang semua serba digital, itu nggak mesti. Dimanapun yang penting adalah cuan, dan memang ada hal yang kemudian dalam bentuk yang kemudian kita lakukan sebagai transaksi. Jadi hari ini yang sudah selesai S1, S2 bahkan S3 tapi nggak mampu mendapatkan akses pekerjaan, saya pikir jangan berkecil hati, segera merefleksikan ke diri, apa kekuatan kita, ciptakan peluang itu sendiri. Karena hari ini adalah ruang yang sangat terbuka sebesar-besarnya. Yang dibutuhkan adalah adaptasi dan kreativitas dari diri kita sendiri. Jangan gengsi, jangan malu, meskipun hanya jualan kopi, tapi itu adalah sesuatu yang ujung-ujungnya adalah bagaimana melahirkan ekosop dari kopi itu sendiri. Ekosop yang saya maksud bahwa ada ekonominya, ada budayanya, ada sosialnya, dan lain-lain. Saya pikir ini adalah satu bentuk sistem yang kemudian bisa kita ciptakan sebagai ruang untuk ciptaan kerja. Itu sih menurut saya Kak. Kalau menurut Jen sendiri nih, apa yang mesti dirubah oleh sistem Indonesia? Karena kan sekarang kita coba ya masuk menjadi pegawai negeri, menjadi kepolisian, TNI, terlalu banyak persyaratan. Untuk jadi cleaning service saja terlalu banyak persyaratan, bukan melihat talenta. Ya kan. Gemini, sebagai founder Gemini, apa yang akan di masa depan apa yang akan dibuat? Kalau menurut saya ya Kak ya, standarisasi itu penting. Ya. Bagian sebelum kita mendaftar itu standarisasinya itu penting. Tapi memang benar-benar juga dalam prosesi CAT dan saat wawancara itu jangan sekedar hanya formalitas. Nah itu, emang sering banyak formalitas sekarang ya? Ya saya pikir kita udah lah, kita udah sama-sama, I know you know lah bagaimana keadaan hari ini. Jadi penting standarisasi dalam membuka lowongan pekerjaan. Tapi jauh lebih penting juga betul-betul melihat dia rekam jejaknya selama dia berproses, termasuk juga bagaimana kemampuan-kemampuan dalam menghadapi segala situasi saat dia berproses. Saya pikir itu sangat penting karena itu adalah daya lenting di saat dia mendapatkan nanti pekerjaan yang masuk kerja, itu adalah daya lenting dia supaya dia bisa survive untuk bagaimana menginfluencer yang lain. Ada nggak kalau di Gemini ada nggak sih program tertentu yang bisa dibuat supaya ketika lulus SMK, SMA, mereka tidak berpikir menjadi pegawai negeri gitu. Mereka bisa entrepreneur seperti teman-teman yang ada di Gemini. Mungkin boleh diulik-ulik dikit entrepreneurship itu apa aja sih yang dibuat? Jadi ya kami ini sebagai organisasi yang punya keterbatasan ya. Kami mengedepankan itu adalah hanya membuat kamporum, ruang diskusi, mengkoneksikan dari instansi terkait, dari organisasi terkait, dan juga tentu dari peserta yang plural gitu. Jadi nggak hanya misalnya kampus Unismu tuh enggak. Jadi dari berbagai selama ini kalau kami buat forum itu adalah keterwakilan dari perguruan tinggi kampus swasta maupun negeri, dari keterwakilan organisasi. Artinya apa? Bahwa ketika mereka mampu merajut komunikasi di dalam forum ini, itu bisa berdampak yang lebih panjang gitu. Ini tergantung pesertanya, karena kami punya keterbatasan hanya sebagai wadah. Terlepas mereka mau mengikuti pola yang kami lakukan atau bahkan lebih konkret lagi dia lakukan, itu adalah sebatas kami menyiapkan wadah aja. Wadah untuk mengisi intelektualnya bahwa leadership itu teorinya begini, kemudian entrepreneurship itu mestinya seperti ini. Jadi kami memang menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya handal sudah pada di kemampuannya itu, wilayahnya. Itu ada nggak di antara mereka? Ada berapa ribu sih anggota Gemini? Kalau kami Kak, nggak terlalu banyak Kak. Kami memang cukup saklek di aturan. Karena melihat dari fenomena organisasi Cipayung hari ini, Cipayung itu misalnya HMI, PMII, IMM,
dan organisasi yang lainnya itu GMKI dan lain-lain itu melihat terlalu banyak pesertanya itu jadinya banyak dualisme, tigalisme, limalisme. Misalnya hari ini KMPI itu sampai 6 kalau nggak salah. Nah, kami mencoba Gemini berapa di Gemini ini kami mencoba untuk melihat dari fenomena organisasi yang ada untuk membuat semakin sedikit tapi betul-betul sesuai dengan peran dan tupoksinya masing-masing. Berapa jadinya? Misalnya nih di DPP itu kami cuma 28 orang. 28 orang ini tapi betul-betul bahwa dia di bidang sosial karena dia MSOS. Dia di bidang pendidikan karena dia MPD. Jadi memang tupoksi perannya sesuai dengan keilmuannya itu kami terapkan di situ. Nah, kalau selama ini kan kalau organisasi Cipayung itu ya kebanyakan by politik ya. Misalnya kayak saya kemarin nih. Gemini nggak ke politik? Enggak, maksudnya ini kami lakukan itu Kak. Kami mencoba dari problem-problem yang ada di mana sih titik celahnya di organisasi ini kok biasa dualisme, biasa ini kami mencoba menjadikan sebagai suatu yang membuat formulasi yang apa yang membedakan. Nah, misalnya kayak saya kemarin terpilih bendahara umum, itu bukan passion saya banget. Tapi karena suara saya kalkulasinya hanya sampai bendahara, ya mau nggak mau, saya harus terima. Saya harus pelajarin dan lain-lain. Harusnya apa ketua gitu? Enggak juga. Gitu Kak. Lanjut. Nah, jadi ya menurut saya, anak muda hari ini kita jangan berkecil hati. Kita boleh terlahir dari manapun. Kita boleh berangkat dari startingnya minus atau dari desa sekalipun. Tapi kita punya optimisme dan mencari circle yang mendorong kita, komunitas yang mendorong kita, sehingga dari situlah kita belajar berproses untuk kemana tujuan kita sebenarnya. Jadi hari ini anak muda harus benar-benar melihat peluang di dirinya itu apa passionnya, apa passion kita. Jadi jangan kitanya ini mau jadi sekretaris, tapi kerjaannya misalnya ternyata suka TikTok, itu kan nggak nyambung. Jadi harus benar-benar analisa SWOT untuk diri itu, kita harus press dari hari ini supaya tujuan kita cepat sampai. Kenapa banyak terjebak? Karena di usia ini kan ada batasan produktifnya ya. Usia produktif itu kan ada. Jadi mulai dari kalau banyak membaca literasi, mulai dari umur berapa kita ke umur berapa, lalu umur 25 ke umur 30 kita di fase apa lagi, setelah itu fase apa. Nah ini kita mesti harus segera back to diri gitu loh, membuka kacamata selebar-lebarnya untuk diri kita. Ini saya passionnya apa ya? Karena nggak mungkin orang lain yang tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Gimana caranya supaya kelihatan passion, terus bisa menentukan karir ke depan ya kan? Ya. Nah dalam hal ini Gemini udah bikin apa lagi nih? Jadi kalau kami di Gemini ini memang benar-benar menciptakan forum yang kemudian menjadi ruang pertemuan dari titik satu ke titik yang lain. Tujuannya adalah supaya kita punya mindset. Kenapa konsennya di leadership sama entrepreneurship? Karena kami rasa ketika anak muda mengkomparasikan antara kepemimpinan dalam berkarakter, teori kepemimpinannya dengan teori keuangannya, leadershipnya dengan entrepreneurnya, saya pikir anak muda itu tidak pragmatis melihat semuanya dengan keadaan. Dia akan kontribusi melihat apa yang ada di depan mata gitu loh. Artinya benar-benar ketika hal itu salah dia akan bilang salah, ketika benar dia akan benar. Karena dia teori antara leadership dengan entrepreneurship ini dia mampu combine. Kita hari ini kadang ya tidak jeli lagi karena kita berada banyak dalam tekanan, termasuk ketika kita berada dalam tekanan ekonomi ya. Saya pikir itu mesti benar-benar kita clear dulu sehingga ya kita meyakini bahwa dalam setiap perjalanan itu pasti kita akan ketemu titik-titik yang kemudian kita satu nilai sama mereka. Jadi hari ini alhamdulillah saya bertahan survive di Jakarta dengan tanpa punya privilege tersendiri, tapi saya meyakini bahwa saya punya semangat, saya punya nilai, lalu saya sudah punya pengalaman, saya punya networking. Hal inilah yang kemudian saya ramu menjadi sesuatu yang saya yakin bahwa di ujung sana adalah ada sesuatu yang akan menanti saya yang jauh lebih besar. Atas optimis itu aja, yang lainnya itu nggak ada. Bupati. Oke. Banyak yang bilang generasi sekarang tuh punya ambisi besar, tapi mentalnya belum siap.
Kira-kira sebagai founder Gemini, Jane, apa pendapatnya? Ya, punya ambisi itu harus, Kak. Harus ya? Jadi dari awal itu kita mesti punya milestone, kemana kita arahkan ini diri gitu loh. Iya. Tapi ambisius itu harus dibarengi dengan proses yang benar dan cara yang benar. Jadi kita benar-benar melakoninya, karena beda. Saya ini orangnya learning by doing ya. Jadi saya benar-benar tipikal orang yang lapangan asli. Saya sangat suka tantangan, saya sangat suka kerja-kerja di lapangan. Karena bagi saya, ketika pengalaman kita jadikan teori itu udah otomatis tidak terbantahkan. Tapi ketika teori orang, bacaan orang kita jadikan pengalaman, itu belum tentu Pas. Belum tentu pas. Karena ini tergantung kan. Jadi bagi saya itu ya orangnya learning by doing. Begitu saya jalan, saya belajar. Makanya ya ada beberapa hasil karya buku saya termasuk menjadi aktivis merdeka dan juga menjadi perempuan sejuta inspirasi itu. Kalau sejuta inspirasi itu ditulis oleh adik-adik ya, karena dia melihat dari saya dari seperti apa dari desa, tapi tiba-tiba berproses dan survive di Jakarta, sehingga itu dia memberikan saya sebuah hadiah di saat saya hari ulang tahun 33 kemarin. Nah itu bagi saya surprise banget karena ternyata ada loh anak-anak muda yang menjadikan saya sebagai panutan, teladan, dan ya hari ini kalau kita udah bergerak, udah mesti mikir dapat apa, itu udah nggak mungkin. Masuk di Jakarta ini saya paling semangat Kak, kalau ada anak-anak yang baru masuk, mau belajar, mau berproses, karena saya punya pengalaman yang memang pure, berangkat dari minus gitu. Nah, dari situ benar-benar enak menceritakan sejarah berprosesnya kita di Jakarta, betul. Bagaimana membangun networkingnya, lalu bagaimana mengasah skill, dan di Jakarta ini, saya pikir kita semua tahu ya, ini adalah rumah bagi para pejuang. Di Jakarta ini adalah tempat titian bagaimana menanti takdir kita gitu kan. Tapi sejauh-jauhnya kita melangkah ya kita jangan pernah lupakan kampung halaman kita. Karena saya pikir hari ini kita survive di kota manapun karena kita punya mimpi untuk bagaimana berhasil lalu menebarkan kebermanfaatan kepada banyak orang. Ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share ke kita selama di Jakarta? Pengalaman mungkin yang paling unik dan sampai hari ini Jane ada di sana gitu. Boleh nggak di-sharing ke kita? Kalau saya yang paling unik menurut saya itu yang pandemi, Kak. Jadi pandemi itu mengajarkan betul-betul kita untuk kreativitas. Kalau yang lain ya teman-teman cowok-cowok kemarin itu kebanyakan pulang bawa ranselnya, nggak survive lewat di Jakarta, hidup di Jakarta di saat pandemi karena memang nggak ngapa-ngapain ya. Tapi bagi saya di situ adalah peluang. Saya berpikirnya begini, kita mau teriak seperti apapun, pandemi ini kita nggak bisa tinggalkan. Kita nggak bisa hentikan gitu. Yang ada adalah dari keadaan yang ada kita menciptakan apa sehingga menjadi sesuatu. Nah akhirnya dengan melihat potensi kemarin itu orang Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta itu sangat banyak. Akhirnya kami menciptakan suatu dapur yang kemudian itu kita produce makanan khas Sulsel dari situ. Orang tiap sore beli di saat bulan puasa. Bayangkan 2 tahun orang nggak pulang ke Sulawesi Selatan karena nggak ada pesawat dan lain-lain. Akhirnya kita menciptakan itu, lalu buka lapak di Tugu Proklamasi, itu sejarah banget, yang kemudian kita membawa survive bertahan. Atas dasar itulah sehingga saya bilang, ini ternyata cara cari dapat uang tidak mesti pakai baju seragam tadi itu, tergantung dari kita kreatif nggak, kita gengsi apa enggak nih melakukannya ini. Hasilnya gimana? Alhamdulillah Kak, itu kita hidup sampai hari ini ya karena kontinuitas dari situ. Jadi orang sudah tahu semua bahwa ya warung ini adalah mereknya Jane. Ini adalah yang menciptakan Jane gitu. Jadi saya memang sangat suka membuka sesuatu itu untuk bagaimana tidak hanya berpikir ekonominya, tapi sekaligus saya mengajarkan kepada adik-adik yang baru berproses Jakarta bahwa tidak selamanya kita meminta itu terhormat. Tapi lebih baik kita kerja keras, nggak apa-apa jual es batu, tapi itu adalah brandnya kita. Memang di bisnis ya nggak langsung besar, tapi berangkat dari kecil, lalu kemudian terkenal, pola marketingnya seperti apa itu tergantung nanti dari ketemunya kita dengan siapa kan dari pola-pola berbisnis orang ada banyak tuh. Kita bisa mencontoh
bisa mencontoh tapi rezeki udah beda gitu. Di mana sekarang alamat itu? Kalau kami ke base campnya di Matraman, di Tegalan, iya. Masih terjalan sekarang? Kalau warungnya kan udah nggak jalan. Kadang kalau ada orderan aja, karena semenjak saya udah di Bendahara Umum Kohati PBHMI, udah nggak bisa tercover lagi semua. Jadi saya konsen untuk pengabdian di Kohati waktu itu selama 1 semester. Setelah itu ya saya bergerak lagi di luar. Ada satu kisah yang Jin pernah jalani dan sekarang Jin tinggal di tempat ibu angkat itu ya. Boleh nggak diceritakan? Oh ya. Jadi dulu kalau kita merantau itu orang bilang bahwa Jakarta itu mama tiri, sekejam mama tiri itu. Tapi bagi saya ternyata enggak. Define yourself. Selama saya di Jakarta itu kurang lebih 9 orang yang menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya. Mau istri menteri sekalipun, mau istri jenderal sekalipun, mau yang pengusaha dari Sulsel, sangat banyak. Tapi ada satu kisah yang menurut saya ini adalah menjadi perjalanan dalam perjuangan saya, dan sampai hari ini dia adalah menjadi ibu angkat saya di Matraman itu. Saya ketemu beliau di saat sholat subuh setiap harinya di masjid di daerah Matraman, Tegalan. Tahun berapa tuh kalau masih ingat kan? 2021. Jadi base camp Kohati PBHMI kemarin ada tepatnya di Matraman. Lalu tiap subuhnya saya sholat sampai Ibu Ria namanya. Ibu Ria ini 6 kalian ajak saya untuk tinggal di rumahnya, tapi saya nggak langsung. Suatu waktu hujan deras, dia jam 3 subuh udah di masjid. Saya jam sebelum azan baru datang. Hujan deras, saya akhirnya ngantar beliau ke rumahnya. Di rumahnya saya masuk, saya kaget dan melihat ada satu adik kandungnya itu disabilitas, namanya Bang Edi. Dia lagi menunggu di WC untuk mau dimandikan. Saya langsung kaget, dan detik itu juga saya pegang dada saya dan saya menyampaikan bahwa, berbisik dalam hati saya bahwa saya terpanggil. Atas dasar itu sampai hari ini ya dia menjadi penyemangat buat saya. Setiap pulang mereka ada di rumah, kita jauh dari orang tua tapi dia ada selalu di perantauan. Iya. Jadi sekarang tinggal di sana. Tinggal di sana, Kak. Udah berapa tahun tuh? 5 tahun. Apa nilai yang Jin dapatkan dari melihat? Jadi ya saya lihat mereka ya di tengah keterbatasannya tapi solidaritasnya, dan mereka itu hidup apa adanya tapi kebersamaan. Saya kurang lebih 6 bulan dulu waktu tinggal sama mereka itu benar-benar berdamai sama diri lah. Jadi saya 6 bulanan, ya Allah, ini kuatkan saya. Mereka ini adalah juga makhlukmu. Berikan saya kekuatan untuk bisa membantu mereka. Atas dasar niat itu aja. Jadi 6 bulanan saya coba, aduh ya Allah, ini mesti gimana, ini bantunya gimana, dan akhirnya alhamdulillah ya hari ini survive, dan dia udah kayak orang tua saya sendiri. Sekarang ya. Aduh. Jadi saya tuh salut banget ya. Di tengah keterbatasannya, Ibu Ria itu budek, dia nggak bisa mendengar. Lalu adik kandungnya itu disabilitas. Tapi ya kebayangkan, jadi sangat banyak senior-senior saya yang datang, pada kaget, Jen, kamu kok bisa di sini? Iya, ini perjalanan hidup, ini adalah perjuangan. Mereka butuh untuk dilihat. Dan meskipun banyak yang ajak saya, bahkan di Sudirman Park saya masih ada akses card, tapi saya lebih pilih di mereka. Bagi saya, satu waktu saya berhasil, itu adalah titik perjuangan rumah yang kemudian menjadi rumah perjuangan buat saya dan juga banyak yang lain. Jadi ada banyak orang sih, bukan cuma saya. Rumah itu saya jadikan sebagai ruang ketika Anda baru dari daerah, lalu dia baru masuk Jakarta, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, itu baru mereka bisa mencari jalan keluar. Itu ada itu, Kak. Hari ini ya ada 3 orang, kalau kemarin-kemarin bisa sampai 7 orang, 6 orang, 4 orang, sekarang 3 orang. Jadi alhamdulillah ya ruang untuk rumah itu menjadi rumah saya. Kami di grup menyatakan bahwa rumah perjuangan
Itu Cuma sih. perjuangan. Iya. Jadi berproses di sana. Nah, kalau Jin mau bisa menceritakan apa sih karakter karakter yang kamu miliki yang bisa membuatmu kuat, humanis, ya kan, terus bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa dipercaya, begitu ya? Iya. Mungkin? Ya, Kalau oke. saya pertama Kak niat baik aja dulu. Nih, Jadi berketemu orang itu nggak ada tendensi apa-apa. Iya. Silaturahmi, Mhm. niat baik, lalu melihatnya kira-kira kita satu visi misi nggak dalam kemanusiaan. Oke. Karena kalau saya banyak belajar dari pengalaman ya. Bencana di Indonesia saya hampir turun semua Kak, termasuk Palu. Di Palu itu saya 3 bulan sebagai training trauma healing, lalu ke Banten, lalu ke Mataram, ke Sulsel, Jeneponto. Bagi saya itu tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Yang ada adalah kita membuat rekam jejak kita sehingga suatu waktu kita meninggal itu adalah amal jariah buat kita. Karena kalau lihat bencana Palu kemarin, likuifaksi dan lain-lain, nggak ada orang hebat. Iya. Saya banyak belajar membuka mata dari kejadian-kejadian yang ada, bahwa ternyata kita boleh survive dalam segala apapun, tapi kepekaan hati kita untuk orang lain itu kita mesti harus buka juga. Jadi hari ini saya atas dasar niat yang baik, saya kuatkan dengan hati, lalu saya pakai rasional, saya berjalan lillahi ta'ala, insya Allah ketemu-ketemu aja jalan-jalannya. Dan nangis dia sekarang ya. Ini adaptasi. Bagaimana Jin beradaptasi dengan situasi hari ini? Ya, ini Jakarta ya. Dalam lingkungan apapun kita. Jadi pengalaman pribadi yang di-share. Dalam pengalaman apapun kita hadir, itu kita harus mesti lihat kondisinya. Coba ini dulu. Ini kita mesti harus lihat kondisinya. Kita mesti harus lihat kondisinya di Jakarta karena ya di sini tuh sangat dunia sempit banget buat saya. Betul. Di komunitas apapun hari ini hampir kita punya teman semua. Udah tahu pola-polanya seperti apa. Jadi kalau rekam jejak kita dari awal tidak bagus, pasti itu akan termention juga di lingkungan yang lain. Alhamdulillah hari ini saya sangat banyak yang tiba-tiba minta isi biodata untuk aktif di organisasi mana. Sangat banyak. Jadi saya ini akhirnya memilih, kalau sudah ada di kelompok organisasi entrepreneur udah cukup satu aja. Kalau sudah ada di ini udah cukup satu aja ya. Hampir semua segmen gitu. Kalau semua kita mau ambil itu kapan mikirin diri kita dan ini ya komunitas penting, tapi kalau udah hampir visi misi tujuannya sama ya buat apa banyak-banyak itu. Kalau saya pilih 1 atau 2 dan fokus. Iya. Oke. Terus kita kembali lagi nih ke anak muda. Jadi udah apa ya? Dari pribadi udah kita ulik-ulik, memang hatinya lembut-lembut salju walaupun orangnya sangar ya kan. Oke. Dengan semua tantangan, apakah anak muda Indonesia siap menjadi pemimpin atau masih jadi penonton? Barangkali mungkin kita ambil contoh Jen aja sebagai salah satu ya generasi Indonesia. Kalau siap tidak siap tergantung tadi prosesnya ya Kak ya. Proses ya. Iya. Karena hari ini kalau anak muda udah paham passionnya kemana, saya pikir untuk mengatur ritme ke situ tuh udah sangat gampang dengan keterbukaan segala akses dan lain-lain ya. Iya. Langkah konkret yang dia sudah lakukan, saya pikir itu tergantung prosesnya tadi itu Kak. Kalau kesiapannya ya tergantung, karena hari ini juga ya kita nggak apatis melihat keadaan ya. Terkadang kita ini yang bukan siapa-siapa, waduh, ini kok tiba-tiba dia jadi ini ya. Iya. Misalnya ya pengangkatan menteri kemarin, kok nggak ada sama sekali yang saya kenal, kok mana ini pimpinan-pimpinan organisasi tenar yang sudah tidak diragukan lagi, tapi kok ini yang muncul, ada apa ya, di mana ya titik salahnya ya gitu loh. Pribadi sebagai organisatoris, ya kita jangan sampai direkomendasikan sama orang, tapi kita membuat malu-malu diri gitu loh, dan organisasi. Malu-malu diri itu gimana sih? Kayak bikin malu organisasi mungkin gitu? Iya, artinya gini, kamu udah direkomendasikan nih, tapi kamu sendiri nggak punya kapasitas. Jangan sampai. Jadi menurut saya sebagai organisasi siapapun, organisasi siapapun, itu mesti benar-benar ketika kau dikasih amanah,
kamu betul-betul asa kemampuanmu di situ, sehingga betul-betul memperlihatkan ke publik bahwa yang membedakan orang organisatoris dengan yang tidak adalah banyak memang bedanya, gitu loh. Nah, kalau sekedar jabatan aja, sekedar nempel, tapi dia nggak punya kreativitas atau kedekatan dengan seseorang, dia direkomendasikan menjadi misalnya wamen gitu ya kan. Tapi dia nggak punya kapasitas di situ, menurutmu? Oh, saya pikir kita nggak bisa pungkir dengan hari ini, Kak, ya. Ada banyak. Tapi sepanjang dia punya kemauan, di saat di dalam, itu dia bisa beradaptasi dengan cepat. Dia punya rekam jejak tadi yang bagus. Itu dengan sendirinya ini kok. Saya sangat meyakini kalau dia berproses dari organisatoris, pasti dia punya kemampuan untuk bagaimana memanage skillnya seperti apa dan memainkan ritmetiknya seperti apa, itu sangat gampang. Karena kita udah terbiasa gitu. Lalu sebagai founder Gemini, untuk kan sistem rekrut di Indonesia ini kan kadang-kadang tidak tepat sasaran ya. Orang-orang yang punya kemampuan pas dengan kebutuhan kita ngomong government ya. Tapi sistem itu tidak memberi kesempatan. Atau nih, calon anggota DPR RI dari misalnya dari provinsi untuk melaju ke Jakarta kan, begitu mereka kan harus ada pintunya adalah partai gitu. Ya. Lalu mereka harus bayar loh. Mereka harus pakai uang untuk mendapatkan rekomendasi, dan itu fakta, menjadi bupati, gubernur. Nah, apa yang bisa Jen lihat dari situasi hari ini? Kan kalau Kayu pikir sih, kenapa tidak diberi kesempatan anak-anak muda seperti Jen yang punya kualitas, berani menantang badai ya kan? Walaupun dari sudut desa, dan Indonesia tuh banyak sekali, bukan hanya Jen kan. Helikopternya aku cuman ke Jen gitu loh. Yeah. Apa impian yang ada di kepalamu gitu, yang pengen kamu buat dan bersama Gemini, ya kan, supaya sistem ini tidak terus berjalan dan merugikan kalian generasi Indonesia selanjutnya gitu, nggak punya kesempatan besar kan, kalau kamu nggak punya uang gitu. Oke. Kalau menurut saya itu sistem yang udah sangat orang banyak tahu ya. Ketika kamu mau jadi dewan, berapa kamu mesti ini untuk rekomendasi partai? Berapa untuk kamu mesti ini di wilayah ini? Berapa untuk mesti sampai ke bawah ke masyarakat? Itu udah vulgar banget lah, hampir semua orang tahu. Sehingga hari ini, kenapa banyak anak muda yang tidak langsung terjun ke dunia politik? Kalau saya secara pribadi dengan kondisi hari ini, Kak, sorry, sudah sangat banyak yang tawarin untuk bergabung di partai caleg, tapi saya memilih untuk sampai hari ini untuk tidak masuk dalam terlibat itu. Alasannya? Saya pikir hari ini sangat banyak ruang-ruang strategis yang tidak mesti kita jadi dewan untuk kebermanfaatan lebih jauh. Ada banyak di bawah naungan BUMN, BUMD yang kemudian kita bisa jadikan sebagai ruang untuk pengabdian yang bisa juga gaungnya lebih besar, bisa berproses sampai dari kabupaten sampai nasional. Kecuali kita bisa terjun dalam politik. Menurut saya kalau kita udah siap secara mental dan yang kedua ya memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kos politik itu ada. Itu hari ini kalau bagi saya, kalau kita nggak clear di diri, di ekonomi, lalu kita tiba-tiba terjun, kita akhirnya masuk dalam satu sistem partai politik itu ya hanya menjadi sebagai pelengkap aja, nggak punya power. Ada satu mungkin pertanyaan dan kenyataan di lapangan ya. Misalnya nih, yang kamu lihat, kepala desa turun-temurun, bupati turun-temurun, gubernur turun-temurun, bahkan menteri turun-temurun, dan presiden juga turun-temurun. Apa sih yang bisa Jen sampaikan gitu loh, untuk membuat masih ya kesempatan buat orang lain itu, dan kalau mau kita lihat lebih tajam ya, potensi-potensi itu sangat banyak, tapi tenggelam karena keterbatasan uang juga kan. Pertanyaannya itu lagi, benar kan? Ya dinasti kan maksudnya. Dinasti. Jadi siapa yang berkuasa ini pasti nanti turun temurun lagi. Dan ternyata dia nggak kualitas. Misal cucunya si A muncul, dia nggak kualitas, cuma pajangan doang. Kalau di gedung DPR cuma fashion show. Jadi kalau udah misalnya rapat besar misalnya, kan mereka fashion show, memperlihatkan antingnya yang mahal, tasnya. Aku kepengen kamu melihat
dari sudut pandang mana yang pengen lihat? Ya, hari ini kita tidak bisa pungkiri itu ya. Saya pikir banyak fenomena di negara kita ini ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita coba cek DPR RI hari ini seperti apa kualitas wakil-wakil rakyat kita. Hanya karena modal nyanyi, lalu kemudian modal isi tas ya mereka terpilih. Tapi begitu ditanya fungsi peran strategis dari DPR RI ya mereka nggak ini. Saya pikir ini udah umum ya. Itu salah satu contoh aja. Dengan kondisi begini menurut saya Kak, ya kita juga harus lihat kemampuan diri kita di lapangan. Kemampuan diri kita kalau kita merasa bahwa kita sudah fight siapapun dia kita siap dengan segala konsekuensinya, ya kita jangan takut untuk tarung. Dan Jen berani untuk tarung dengan Gemini? Apanya nih Kak? Untuk lapangan? Tarung? Tergantung situasinya Kak. Kan saya bilang Kak, kita mesti cek situasinya. Kita kalau udah siap nyali segala situasinya ya kita sebagai petarung ya udah waktunya ya tarung. Iya, Gemini kan bisa bersuara keras, memperlihatkan bahwa nih Gemini bersama teman-teman lain nih ya kan, ya kan di seluruh Indonesia. Kalian siap kok sebagai anggota DPR RI dan mewakili, ya kan? Ya, dari berbagai sektor. Dan barangkali kan partai lah harus mempersiapkan ruang itu. Presentasi gini, presentasinya kan, oh kenapa nggak anak muda menjadi 70%? Orang-orang baru yang masih bersih gitu loh. Iya. Dan jangan pakai duit. Kan kalau udah berhasil kan duit jalan juga kan? Ya. Coba apa yang... kalau itu kemaunya kita ya Kak ya. Tapi keadaannya nggak begitu. Ya, itu kemaunya kita. Kalau saya dengan segala dinamika yang ada hari ini, ya bagaimana kita melihat sisi celah aja untuk sampai pada apa yang kita tuju. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Hari ini kita dikasih kapasitas sebagai ketua lembaga, ya kita ketika dimanapun ya kita memberikan citra bahwa ya kita memang leader gitu loh. Kita memang ini. Dan satu hal Kak, saya alhamdulillah di Kabupaten Nrekang, di Provinsi Sulawesi Selatan, saya sudah menciptakan suatu gerai. Gerai ini adalah saya jadikan sebagai ruang konsultasi untuk urus akses PIRT, NIB, halal, UMKM dengan gratis. Oh, oke. Di mana tuh? Nrekang. Jadi selama ini banyak dari UMKM yang kemudian sudah tahunan usaha, tapi nggak dapat akses dari pemerintah. Kenapa nggak dapat akses? Karena mereka nggak terdaftar secara legal NIBN-nya, PIRT-nya, dan halalnya tadi. Sementara orang di daftar itu, orang dipanggil menjadi dapat pelatihan, akses informasi, akses pameran-pameran ketika mereka terdaftar. Nah, setiap saya pulang itu ke kampungku itu saya kadang pusing sendiri. Kenapa tuh? Ya karena melihat fenomena yang terjadi di lapangan gitu loh. Ini saya lihat mereka punya antusiasme yang tinggi, tapi pendobraknya yang nggak ada. Nah, saya mencoba dari hal-hal kecil seperti itu, melakukannya dengan niatan dan ya ada tim yang ngebantu untuk data dan lain-lain. Lalu kemudian mencoba mendorong seperti apa. Kegiatan setelah kemarin itu kerjasama dengan IPDN Sulsel, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan. Itu Kecamatan Curo itu dijadikan sebagai lokasi pengabdian ke masyarakat. Akhirnya hari ini saya bentuk kelompok dari hasil itu Kak. Jadi ada satu, apa nama kelompoknya? Ada satu UMKM di sana, namanya Dangke. Dangke ini adalah makanan khas Sulawesi Selatan, khususnya Nrekang. Itu terbuat dari peras susu sapi atau kerbau. Nah itu sampai bagaimana kami ke lapangannya, lihat cara memerahnya seperti apa, higienis atau enggak. Lalu kemudian kami lihat cara masaknya seperti apa, higienis apa enggak. Lalu kemudian semua pegiat-pegiat UMKM Dangke tadi ini, Peradangke tadi ini, itu kita kumpulkan dari desa 1 ke desa 2 ke desa 3 untuk diskusi langsung, sama enggak sama ini pola yang mereka lakukan. Akhirnya setelah itu Kak muncul antusias dari mereka dan lain-lain. Kemarin baru saya dapat WA dari salah satu yang saya jadikan PAC anak muda di sana ya. Saya jadikan PAC karena dia perempuan dan dia udah
berani memerah di umur 29 tahun. Wow. Artinya bagi saya ini adalah satu potensi desa gitu loh. Iya. Kalau dia mampu didorong, Iya. dia mampu diedukasi, mampu dibukakan jaringan, itu saya pikir wow gitu. Wah. Hari ini akhirnya ya saya sebagai pembuka pintu dari IPDN Sulsel, kemudian saya mengawal juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka mesti dapatkan setelah diskusi itu supaya benar-benar sesuai dengan teorinya bahwa mesti pakai celemek ya memasaknya supaya enggak ini ada SOP-nya ya. Iya, Oke. Pancinya mesti benar-benar hanya satu tok saja khusus untuk itu, jangan campur dengan yang lain. Layak gitu loh. higienisnya. Akhirnya itu yang kemudian saya perjuangkan. Keren. Nah, ternyata di lapangan begitu saya tanya belum ada kelompoknya lah. Ini pemerintah terkait kemana aja selama ini gitu loh. Akhirnya kan ya mohon maaf itu saya bisa stres sendiri kalau saya tidak mampu memainkan ritme saya juga dalam melihat keadaan. Saya orangnya Kak tidak bisa stres ketika lihat situasi mesti gimana harus bergerak untuk membantu mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Dan sekarang kelompok itu? Kelompok itu udah terbentuk. Ini insya Allah saya pulang ya mereka udah akan dibagikan tadi alat yang mereka lah sangat butuh banget. Mereka butuhkan banget maksudnya untuk mereka betul-betul ini gimana supaya menatanya jauh lebih. Nanti setelah itu diskusi kampanye seperti apa dan lain-lain. Apa nama desa kecamatannya mungkin bisa kalau kecamatannya namanya Curio, desanya namanya kalau yang tempat edukasi kami ini namanya ini Kak, Desa Sumbang. Kalau desaku namanya Desa Buntu Pema. Nah geraiku itu tadi di sini Kak, alhamdulillah setiap pulang udah banyak yang datang konsultasi dan lain-lain. Bagi saya hari ini pengalaman tertinggi itu nggak mesti dilihat kita dari profesor, dari titelnya panjang seperti apa, tapi bagaimana kita berdampak untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Saya melihat senyuman mereka dari satu UMKM ke UMKM yang lain dengan adanya izinnya, itu memberikan spirit tersendiri buat saya. Udah berapa kelompok yang udah dibantu itu? Kalau UMKM-nya udah banyak Kak, udah 48-an orang selama saya 1 tahun dirikan itu ya. Dan mereka survive sekarang? Mereka survive. Dari sisi ekonomi, atau mungkin buka lapangan kerja juga buat teman-teman lain? Ada yang buka lapangan kerja Kak. Misalnya kayak misalnya bulan puasa tuh ada yang memang penerima kue itu kan otomatis butuh diperbantukan. Tapi nanti kalau udah nggak bulan puasa nggak lagi. Nah ini yang lagi saya pikirkan gimana supaya sustain ininya semua. Jadi kadang kalau saya pulang itu kadang pusing sendiri melihat keadaannya ya. Kalau orang lokal kita ciptakan lapangan kerja tapi mereka yang kerja, itulah memang keberadaan kita gitu. Iya. Artinya kan kalian kan sebagai generasi Indonesia yang udah di Jakarta sudah punya pergaulan, harusnya membawa ilmu itu ke kembali pulang. Iya. Itu dan Jin udah lakukan. Itu saya udah lakukan. Oke. Ini juga atas nama Gemini juga nih. Atas nama. Ini. Berarti Gemini di sana ada? Ada. Kabupaten ada. Kabupaten. Udah berapa cabang di provinsi di Indonesia? Bisa dikasih jelas? Kalau seluruh Indonesia kita belum akses ya Kak ya. Saya benar-benar realistis bahwa siapa yang mau bergerak dan sudah punya rekam jejak baru kami SK-kan dari DPP. Kalau mereka mau menjadi leader aja tapi mau susahin kita kan gimana ceritanya gitu loh. Jadi benar-benar bahwa dia udah punya rekam jejak, dia dengan komitmennya, integritasnya baru kita buka. Apalagi kalau momentum-momentum politik itu banyak banget yang minta, tapi kami sepakat nggak apa-apa kita masih sedikit, tapi kita konsisten bahwa program-program itu kita berlanjutkan dan memang betul-betul kita merasakan dampak dari kehadiran organisasi ini. Kepengen tahu tanggapan dari pemerintah daerah setempat, kabupaten apa tadi namanya? Enrekang. Nah, itu gimana tanggapannya dari bupati? Saya selalu ketika melakukan kegiatan di sana Kak, pasti japri langsung ke Pak Bupati. Wah, apa tanggapan beliau? Selalu siap. Oke, mantap. Bahkan ketua DPR dan kemarin waktu kami mengadakan kegiatan itu ada kepala dinas yang sampai mampir di rumah mereka satu mobil. Boleh nggak sekarang mungkin menelpon salah satu yang ada di Enrekang? Siapa tahu diangkat. Untuk apa ini Kak? Ya ini memang ada segmen itu, telepon langsung. Coba, walaupun beliau ngangkat nggak apa-apa. Intinya udah coba kan gitu. Kayu pengen dengar tanggapan mereka lalu. Ya sebenarnya putri daerah seperti Jen itu jarang ada dan ini kebetulan iStock kan bisa mengekspos itu. Jadi generasi-generasi Indonesia. Saya telepon kepala dinasnya ya. Boleh. Nanti boleh video call nanti ya dari iStock pengen nanya tentang Jen. Ini ada satu segmen khusus memang kejutan.
Ini nggak dikondisikan loh. Saya Enggak telepon langsung aja. dong. Jadi ini Langsung ya. Iya. Ini enggak. Halo Kak, Assalamualaikum. Kak, Boleh video call izin saya lagi podcast ini mau satu statement untuk kita. Boleh video Iya call. siap, ini video call ya, lagi podcast. Iya. Ini salah satu kepala dinas Jenrekan Kak. Halo, selamat sore. Boleh Sore. video call nggak nih? Kak, ini saya PCK. PCK. Halo, siapa nama Ibu? Ibu Sri. Ibu Halo. Sri, apa kabar Bu? Halo Kak. Oke. Kak, saya lagi podcast Iya. memperkenalkan Tata Endrekang, siap. Kota Endrekang, saya senang sekali bersama Jen. Ternyata dia banyak sekali berkontribusi untuk UMKM yang ada di sana ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ya, betul. Oke, boleh didekatin sini. Suswati. Oke, Suswati. Bu, bagaimana pendapat Ibu? Sini sayang, nunduk ini dikit. Bagaimana pendapat Ibu tentang Jen sebagai putri daerah? Saya sangat salut loh dan mengangkat beliau sebagai narasumber di iStalk. Apa pendapat Ibu? Dan ini pendapat jujur lah, kita nggak kondisiin ya. Silakan. Oke, kalau saya sih sebagai perempuan pertama ya, saya bangga melihat perempuan yang berjiwa selalu mau maju, mau belajar, adaptif, Oke. dan melihat kampung, bahwa kampungnya itu adalah kampung yang berpotensi. Oke. Dengan cara beliau, dengan cara melalui organisasi, dengan cara pendekatan kekeluargaan, dengan cara semua akses dijalin bagaimana menghidupkan atau bagaimana memperkenalkan budaya di kampung. Dan yang senangnya saya, kebetulan saya di Dinas Ketahanan Pangan, Oke. beliau memperkenalkan pangan lokal loh. Oh, apa itu? Oh ya, apa itu? Apa itu yang diperkenalkan Jen? Ya, salah satunya dangke ya. Jadi salah Oh, satu dangke, oke. makanan khas di Kabupaten Endrekang, khususnya di kampungnya si Jen ini. Wah. Jadi ada namanya dangke tedong. Itu adalah dari susu segar yang kemudian dibantu dengan getah pepaya sehingga terbentuklah dangke. Tetapi ini mungkin kita tidak melihat dari situnya. Kita melihat bahwa ada kearifan lokal yang ternyata bisa menjadi pangan nasional yang kaya sumber gizi, sehingga ini bisa membantu khususnya di kabupaten kami. Jadi mungkin dengan adanya Jen ini kami mengharapkan ada Jen-Jen lain yang muncul sehingga saling berkolaborasi dan untuk membantu bagaimana Kabupaten Endrekang jauh lebih terkenal lah, maksudnya dari segi pangannya, dari segi kemampuan perempuannya, budaya lokalnya, dan kearifan seperti itu. Terima kasih Kakak, cantik sekali. Ini dua orang ini dari lagi podcast Kak. Dia bilang coba telepon dinas-dinasmu, siapa yang bisa angkat. Saya bilang siap. Oke Kak ya, saya lanjut Kak, siap. Ini live ini Kak. Iya. Terima kasih. Ya, buat semua salam sehat. Oke. Nah, salah satu kelebihan iStalk itu adalah langsung telepon. Jadi nggak ada rekayasa dan jadi saya pikir sebagai perempuan ya, kemudian sebentar ya, sebagai perempuan generasi Indonesia, Jen sudah menjadi pionir luar biasa. Dan itu Endrekang mungkin kapan-kapan iStalk bisa diajak ke sana ya. Harus ke sana ini melihat bagaimana danke itu. Aku pengen makan danke. Danke itu artinya apa sih? Danke itu Kak, kalau dilihat dari literasinya ya, dulu zaman Belanda, orang datang ke sana gerombolan gitu, begitu mereka dikasih sesuatu dia bilang danke. Orang lokal langsung kasih nama danke. Oh, danke itu kan terima kasih ya kalau nggak salah ya, danke ya kan. Oke, senang sekali hari ini Nurjana, founder dari Gemini, nama yang cakep sekali. Kalau bintang tuh apa sih, kayak bimbang sana bimbang sini ya. Tapi dia nggak termasuk di karakter itu ya. Nah, iStalk ini interesting karakter entertainment. Jadi salah satu program yang bisa mengangkat potensi siapa aja, dari mana saja. Kalau tadi Jen bilang, kita nggak boleh lihat dari mana aja, di tempat mana saja, bisa menceritakan apa yang terjadi dengan ringan, lugas, dan satu hal jujur, tanpa rekayasa dan tanpa ditambahi oleh pendapat pribadi. Jen, ada satu pertanyaan terakhir ya, apa solusi konkret agar anak muda Indonesia ini bisa naik level dan tidak hanya sekedar masalah saja yang dibahas oleh, kan ya, sebenarnya anak muda ini yang selalu dibahas oleh generasi tua-tua ini ya, selalu masalahnya aja. Tapi ada satu sisi yang nggak ada satu pernah disenggol adalah kapan generasi old ini
menyediakan tempat untuk generasi muda Indonesia agar mereka berdiri tegak, ya kan, megang bendera Indonesia atau berdiri di istana negara dengan anak muda. Dan jangan pernah dikontaminasi dengan, sorry ya, partai-partai politik dengan kejahatan atau setor uang. Aku kepengen Jen berikan statement itu, sehingga nanti Gemini lah menjadi pionir, ya kan, generasi Indonesia untuk mengubah pola ini. Dan kamu udah mulai dienrekang. Ya, saya pikir kalau Bung Karno bilang ya, Iya. berikan saya 1000 orang tua, maka akan kucabut akar semeru ini, tapi berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Saya pikir ini adalah kalimat bijak yang punya gambaran bahwa kenapa anak muda ini perlu dikaderisasi, Iya. kenapa perlu diberikan ruang, karena berproses itu pasti otomatis harus ada yang menggantikan kita gitu sebagai senior. Kemudian yang kedua, mereka dengan energinya, mereka dengan zamannya, gitu loh. Iya. Saya selalu percaya bahwa setiap orang punya masanya sendiri. Iya. Jadi kita sebagai anak muda, mari hari ini menciptakan masa kita itu dengan seemas-emasnya. Jangan pikir bahwa kita nanti seperti apa, tapi mesti kerangka berpikir kita yang dimulai dulu. Saya selalu percaya the power of mind, kekuatan berpikir. Kalau kita percaya bahwa kita sampai, kita akan sampai. Kalau kita udah dari awal nggak punya semangat, itu gimana yang lain mau menaruh kita gitu. Oke. Nah, saya pikir itu sih Kak ininya. Baik. Jen, terima kasih founder Gemini hari ini hadir untuk iStalk. Ada satu kesimpulan Closing ya. statement-nya lagi. Ya, closing statement. Mau apa lagi? Ya, Sebentar sayang. Oke, 3. untuk semua gen Indonesia, generasi milenial yang ada di Indonesia, mari terus semangat dalam berproses, memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil, dengan cinta yang besar. Jangan pikir bahwa kita ini terlahir dari piring plastik, bukan dari piring kaca, tapi ketika piring plastik itu menjadi sesuatu, maka dalam badai seperti apapun dia akan tetap survive. Olehnya itu, mari bangga menjadi diri sendiri dan terus menggali potensi. Lalu kemudian ketika kesuksesan itu sudah sampai, jangan pernah untuk melupakan dan menebarkan kembali kebermanfaatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.